Pernah gak sih kamu merasa hidup ini seperti lomba lari, tapi garis start kamu letaknya jauh lebih belakang dibanding peserta lain? Sementara yang lain sudah melesat, kamu masih sibuk ngikat sepatu sambil mikir, kok bisa ya orang lain kelihatan mulainya lebih gampang? Padahal, diam-diam banyak dari kita sedang berjuang keras membangun hidup dari nol, dengan modal mental yang kadang lebih kuat dari modal uang. Coba bayangin deh, kalau hidup itu bangunan. Ada yang diwarisin pondasi, sementara ada juga yang harus bikin pondasinya sendiri dari tanah paling keras. Dan seringkali, justru bangunan yang dibuat dari nol itulah yang nantinya paling kokoh. Nah, kalau kamu merasa relate, jangan kemana-mana, karena pembahasan kali ini bakal membuka sudut pandang baru tentang perjalanan seorang perintis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang selangkah lebih maju. Di tengah kehidupan yang semakin cepat ini, ada satu kelompok yang sering terlupakan. Mereka adalah para perintis, orang-orang yang membangun hidupnya bukan dari kenyamanan, tetapi dari kekosongan. Dari ruang yang tidak diisi oleh fasilitas, warisan, atau jalur yang sudah dibuka sebelumnya. Mereka memulai dengan harapan yang tipis, namun tekad yang tidak pernah benar-benar padam. Setiap langkah terasa berat, tetapi mereka tetap melangkah karena tahu bahwa berhenti bukan pilihan yang dapat mereka ambil begitu saja. Dalam perjalanan mereka, ada perasaan minder yang tumbuh diam-diam. Rasa itu muncul setiap kali melihat orang lain yang sudah melaju lebih cepat, bukan karena lebih rajin atau lebih berbakat, tetapi karena mereka lahir pada titik yang lebih tinggi. Lahir di lingkungan yang mapan. Lahir dalam ruang yang menawarkan banyak kesempatan, bahkan sebelum mereka memintanya. Sementara perintis hanya punya dua hal untuk bertahan. Kemampuan diri yang diasah dari kebutuhan, dan keberanian untuk mencoba meski resikonya besar. Ditambah doa yang tidak pernah terputus sebagai pengingat bahwa selalu ada sesuatu yang menjaga langkah mereka. Perintis sering memulai perjalanan dari titik terbawah. Ada yang harus membiayai hidupnya sendiri sejak usia muda. Ada yang menanggung sebagian penghasilan untuk membantu orang tua. Ada yang hidup serba hemat karena tidak ada ruang untuk kesalahan finansial sekecil apapun. Tekanan ini bukan sekedar tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan mental yang berjalan berdampingan setiap hari. Mereka tidak punya kemewahan untuk gagal berulang kali. Tidak ada jaring pengaman yang siap menangkap ketika terjatuh. Hidup mereka adalah proyek besar yang harus dibangun sedikit demi sedikit, bukan warisan yang tinggal diteruskan. Situasi seperti ini sering menimbulkan ketegangan dalam diri. Ada dorongan untuk terus maju, namun juga rasa takut gagal yang besar karena tidak ada yang bisa menolong jika semuanya runtuh. Banyak perintis yang tumbuh dengan perasaan bahwa mereka harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk mencapai titik yang sama dengan orang lain. Fakta sosial menunjukkan bahwa anak muda yang berasal dari keluarga biasa sering memikul beban mental lebih berat sejak awal. Hal ini mempengaruhi kepercayaan diri, pola pikir, dan kemampuan mengambil keputusan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jarang disadari oleh perintis. Mereka sedang membentuk fondasi hidupnya sendiri. Fondasi yang lambat, berat dan penuh tantangan, tetapi juga kokoh. Mereka mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tetapi setiap keputusan sulit yang mereka ambil sedang memperkuat arah hidup mereka. Ketika seseorang menjalani hidup tanpa privilege, mereka belajar banyak hal yang tidak dipelajari oleh mereka yang mendapat segalanya sejak lahir. Mereka belajar disiplin, ketahanan, dan kemampuan melihat peluang kecil di tengah keterbatasan. Inilah realita perintis. Sebuah perjalanan panjang yang dibangun bukan dari kenyamanan tetapi dari keberanian dan keteguhan untuk bertahan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, namun penuh nilai yang berharga. Perjalanan seorang perintis tidak hanya berat secara fisik dan finansial,
tetapi juga memberikan dampak yang dalam pada kondisi psikologis mereka. Banyak perintis tumbuh dengan perasaan bahwa mereka harus kuat setiap saat. Mereka jarang mengeluh, bahkan ketika beban hidup mulai terasa menekan dari segala arah. Ini menciptakan kondisi yang disebut kelelahan bertahan hidup. Sebuah keadaan ketika seseorang terus berjuang tanpa jeda karena tidak ada pilihan lain selain terus melangkah. Kelelahan seperti ini tidak terlihat dari luar, tetapi menggerogoti dari dalam perlahan-lahan. Perasaan tertinggal adalah salah satu beban emosional terbesar yang dialami oleh perintis. Di era ketika semua orang bisa memamerkan pencapaiannya dengan mudah, perintis sering merasa bahwa langkah mereka terlalu lambat. Mereka melihat teman sebayanya sudah bekerja di tempat yang mapan, memulai bisnis dengan modal besar, atau memiliki akses ke jaringan yang memudahkan mereka mendapatkan peluang. Sementara itu, perintis sering masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perbedaan ini menciptakan rasa malu, ragu, dan kadang membuat mereka mempertanyakan kemampuan diri. Di dalam kepala seorang perintis, ada suara yang muncul hampir setiap malam. Suara yang bertanya, apakah semua usaha ini akan menghasilkan? Apakah semua perjuangan ini benar-benar akan membawa mereka ke tempat yang mereka inginkan? Rasa ragu tersebut bukan muncul karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak memiliki jaminan apapun. Orang yang lahir di lingkungan lebih mapan sering punya penyangga ketika gagal. Namun perintis tidak punya itu. Bagi mereka, kegagalan berarti kembali ke titik terendah dan harus memulai lagi dari awal. Dampak psikologis lain adalah rasa terisolasi. Banyak perintis merasa tidak punya tempat untuk berbagi cerita. Mereka takut dianggap mengeluh jika jujur tentang tekanan yang mereka rasakan. Jadi, mereka memilih diam, menahan semua beban itu sendiri. Padahal, manusia tidak didesain untuk memikul semuanya sendirian. Diam-diam, tekanan ini membentuk pola pikir bahwa mereka harus mandiri dalam segala hal, termasuk menanggung rasa sakit yang sebenarnya butuh ruang untuk dilepaskan. Di sisi lain, ada juga rasa tidak percaya diri yang tumbuh dari pengalaman masa kecil hingga dewasa. Mereka tumbuh di lingkungan yang penuh keterbatasan, sehingga sering merasa kemampuan mereka tidak cukup dibandingkan orang lain. Namun, penelitian tentang pola pikir bertumbuh menunjukkan bahwa rasa ragu justru sering muncul ketika seseorang sedang berada dalam fase perkembangan penting. Artinya, perasaan tidak yakin yang dimiliki perintis bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa mereka sedang menghadapi tantangan yang mendorong mereka untuk bertumbuh. Setiap hari, perintis membawa beban yang tidak terlihat. Mereka tersenyum, bekerja, dan berusaha sekuat tenaga, tetapi ada bagian dalam diri mereka yang terus bergulat dengan rasa takut, tekanan, dan keraguan. Di balik langkah yang tampak sederhana, ada perjuangan batin yang besar. Namun meski begitu, mereka tetap melangkah. Dan keberanian untuk tetap melangkah, itulah yang menjadi kekuatan terbesar mereka. Perjalanan seorang perintis memang berbeda, namun perbedaan itu bukan sesuatu yang harus disesali. Banyak orang mengira bahwa start yang lambat adalah sebuah kekalahan. Padahal, dalam hidup, garis awal setiap orang tidak pernah benar-benar sama. Ada yang memulai di jalur cepat karena keadaan keluarga. Ada yang memulai dari tanah yang keras karena tidak ada pilihan lain. Perintis berada pada kelompok kedua. Mereka adalah orang-orang yang membangun jalannya sendiri, pelan tetapi pasti, dengan usaha yang terkadang tidak terlihat namun sangat berarti. Ketika perintis melihat hidup orang lain yang tampak lebih mudah, sering muncul persepsi bahwa mereka tertinggal. Namun, jika dilihat dari sudut pandang berbeda, justru perjuangan perintis membangun kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka terbiasa menghadapi tekanan, mereka belajar bertahan dalam situasi sulit, mereka memahami nilai waktu, tenaga, dan pengorbanan. Ini adalah kualitas yang tidak lahir dari kemudahan,
tetapi dari proses panjang menghadapi realita yang keras. Kualitas seperti ini bertahan seumur hidup. Banyak perintis tidak menyadari bahwa mereka sedang membangun fondasi yang sangat kuat. Setiap kesulitan yang mereka lalui membentuk karakter yang tahan banting. Setiap keputusan sulit yang terpaksa diambil mengajarkan cara berpikir yang lebih matang. Setiap kegagalan kecil mengajarkan untuk beradaptasi dan mencoba lagi. Perjalanan ini memang melelahkan, tetapi di balik semua rasa lelah itu, ada proses pendewasaan yang luar biasa. Orang yang mendapatkan segalanya sejak awal belum tentu memiliki ketahanan mental seperti ini. Dalam dunia pengembangan diri, ada kalimat yang sering muncul. Jika kamu masih melangkah, berarti kamu masih menang. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi membawa makna besar terutama bagi perintis. Mereka mungkin tidak bergerak secepat orang lain, namun konsistensi mereka adalah kekuatan yang menentukan siapa yang akan tetap berdiri dalam jangka panjang. Kecepatan tidak selalu menjadi penentu keberhasilan. Terkadang perjalanan yang lambat justru menghasilkan seseorang yang lebih bijak dan lebih siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Perintis sering merasa kurang karena tidak memiliki modal uang, namun ada modal lain yang nilainya jauh lebih tinggi, yaitu modal mental. Ketika seseorang membangun hidup tanpa privilege, mereka belajar menghargai setiap langkah. Mereka memahami perjuangan di balik pencapaian kecil. Mereka belajar mengandalkan kemampuan diri, bukan sekedar kenyamanan. Ini adalah modal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipinjam. Modal ini hanya bisa dibangun melalui perjalanan yang penuh tantangan seperti yang dijalani perintis. Orang lain mungkin diwarisi jalan yang sudah jadi, namun perintis adalah mereka yang membangun jalannya sendiri dari awal. Tidak ada peta, tidak ada lampu penunjuk, hanya keberanian untuk melangkah meski belum tahu seberapa jauh perjalanan ini akan membawa mereka. Namun justru itulah kekuatan mereka. Dalam diam, dalam kesederhanaan, dalam langkah kecil yang sering tidak dilihat siapa-siapa, mereka sedang mencetak versi diri yang jauh lebih kuat. Sobat Motivasi Asia, kadang hidup memang terasa lambat dan melelahkan, apalagi kalau kita memulainya dari titik yang paling bawah. Tapi dari setiap jatuh bangun, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak semua orang punya. Karakter yang kuat, hati yang tahan banting, dan pandangan hidup yang lebih dewasa. Pelan-pelan, kamu bukan lagi hanya bertahan hidup, tapi mulai membentuk hidup yang kamu mau, dengan caramu sendiri. Kalau kamu merasa perjalanan ini nggak mudah, ingat satu hal. Kamu tidak sendirian. Masih ada banyak perintis lain di luar sana yang sedang berjuang seperti kamu. Dan selama kamu masih mau belajar, melangkah, dan bertumbuh, artinya kamu masih berada di jalur yang tepat. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Motivasi Asia dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang selangkah lebih maju.